Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang kitab Al-Muwatta dan Musnad Imam Ahmad. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yakni Della Fabriana sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Kitab Al-Muwatta adalah salah satu karya besar Imam Malik bin Anas, seorang ulama dan pendiri mazhab Maliki. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis tertua yang dikompilasi sekaligus sebagai rujukan utama dalam ilmu fikih dan hadis. Nama Al-Muwatta berarti yang disederhanakan atau yang dipermudah. Karena kitab ini dirancang untuk mempermudah pembelajaran hukum Islam berdasarkan hadis dan amalan penduduk Madinah. Musnad Imam Ahmad adalah karya monumental Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Kitab ini adalah salah satu koleksi hadis terbesar yang pernah dikompilasi dengan jumlah hadis sekitar 27.000 riwayat. Metode penulisan musnad berbeda dengan kitab hadis lainnya, karena Imam Ahmad menggunakan hadis berdasarkan nama para perawi dan kalangan sahabat, bukan berdasarkan tema tertentu. Selanjutnya ada kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta adalah kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Horis bin Ghaiman bin Huzail Al-Hasabi Adi bin Malik bin Yazid. Tentang tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 90 Hijriah, 83 Hijriah, 94 Hijriah, dan ada pula yang menyatakan 97 Hijriah. Tetapi pendapat mayoritas adalah bahwa beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Kitab ini berisi kumpulan hadis Nabi, perkataan sahabat, serta pendapat tabi'in yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Al-Muwatta mengintegrasikan antara riwayat hadis dan amalan penduduk Madinah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum lain. Yang selanjutnya itu ada metode penyusunan. Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam menghimpun kitab Al-Muwatta. Namun secara implisit, dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasar klasifikasi hukum Islam. Asbab al-fiqhiyah dengan mencantumkan hadis marfu berasal dari Nabi, mauquf berasal dari sahabat, dan maqtu berasal dari tabi'in. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan-tahapan berupa penselesaian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua ada asar fatwa sahabat, yang ketiga ada fatwa tabi'in, keempat ada ijma ahli Madinah, dan 5 pendapat Imam Malik sendiri. Selanjutnya ada kualitas hadis. Meskipun Imam Malik telah berupaya seselektif mungkin dalam memfilter hadis-hadis yang diterima dan dihimpun, para ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas-kualitas hadisnya. Sufyan Al-Suyuti mengatakan seluruh hadis yang diriwayatkan Imam Malik adalah sahih karena diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Abu Bakar Al-Abbari berpandangan tidak semua hadis dalam Al-Muwatta sahih. 222 hadis mursal, 623 hadis mauquf, dan 285 hadis maqtu. Yang ketiga, Ibn Hajar Al-Asqalani
menyatakan bahwa hadis-hadis yang termuat dan dalam Al-Muwatta adalah sahih. Sahih menurut Imam Malik dan pengikutnya. Yang keempat, musnad. 300 hadis mursal dan 70 hadis doif yang ditinggalkan Imam Malik. Sedang menurut Ibn Hajar di dalamnya ada hadis yang mursal dan munkati. Yang kelima, Al-Ghafiqi berpendapat bahwa Al-Muwatta ada 27 hadis mursal dan 15 hadis mafquf. Yang selanjutnya ada pendapat ulama. Para ulama memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas karena nilai ilmiah, metodologi, dan kedudukannya yang istimewa dalam ilmu hadis dan fikih. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai kitab ini. Yang pertama itu ada Al-Syafi'i. Di dunia ini tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih dari padang kitab Al-Malik. Yang kedua itu ada Al-Hafiz Al-Muqlayati Al-Hanafi. Buah karya Malik adalah kitab sahih yang pertama kali. Yang ketiga itu ada Ibn Hajar. Kitab Malik sahih menurut Malik dan pengikut-pengikutnya. Yang keempat itu ada Waliullah Al-Dahlawi menyatakan Al-Muwatta adalah kitab yang paling sahih, maslur, dan paling terdahulu pengumpulannya. Yang terakhir yang kelima itu ada Imam Al-Qadi Al-Qadi Iyad memuji kitab ini dalam Tartib Al-Madarik, menyatakan Al-Muwatta adalah kitab yang memiliki keistimewaan tersendiri karena menyatakan hadis, fikih, dan amalan penduduk Madinah yang menjadi sumber hukum utama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Dela Febriana tentang Musnad Imam Ahmad. Kepada Dela saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad adalah salah satu kitab hadis yang sangat penting dalam literatur Islam. Nama lengkap Ahmad bin Hambal adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah bin Yahya. Nah, beliau lahir di Baghdad bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau pada bulan November 780 Masehi dan meninggal di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad, seorang mujtahid di Basrah, sedangkan ibunya bernama Syafi'i bin Maimunah bin Abdul Malik Al-Hasibah. Kitab ini disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Nah, selanjutnya itu metode penyusunannya. Metodologi penulisan kitab Al-Musnad yang digunakan oleh Ahmad ibnu Hanbal adalah hal periwayatan adalah dengan cara melihat jalur periwayatannya atau yang bisa disebut dengan sanad sebuah hadis dengan kritis. Periwayatan hadis bermula dari hasil kesaksian sahabat Nabi terhadap sabda, perbuatan, dan pengakuan atau perihal tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang disaksikan oleh sahabat itu lalu disampaikan kepada orang lain. Orang yang lain menerima riwayat hadis itu mungkin saja berstatus sahabat. Nah, mereka pula menyampaikan hadis tersebut kepada tabi'in, demikian seterusnya sehingga hadis itu sampai kepada periwayatan yang melakukan himpunan hadis. Selanjutnya itu kualitas hadis. Kualitas hadis dalam Musnad Imam Ahmad sangat beragam, mencakup hadis yang sahih, hasan hingga dhaif. Hal ini karena Musnad Imam Ahmad tidak disusun dengan tujuan yang untuk memuat hanya hadis sahih, tetapi sebagai kumpulan besar hadis berdasarkan jalur periwayatannya dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan,
Musnad Imam Ahmad adalah kitab hadis yang sangat berharga meskipun kualitas hadisnya beragam. Bagi peneliti atau pembaca, penting untuk menelaah setiap hadis dengan ilmu takrij guna menentukan validalitas sebelum digunakan sebagai dasar hukum atau rujukan agama. Nah, ada pula pendapat ulama tentang hadis ini. Banyak ulama yang telah memberikan tanggapan perhatian dan apresiasi terhadap kitab Al-Musnad. Seorang ulama ahli hadis yang terkenal di Mesir, Ahmad Muhammad Syakir, berusaha menyusun daftar isi kitab Musnad tersebut dengan nama Fihris Musnad Ahmad. Di samping itu, Muhammad Syakir juga memberi kritikan secara konstruktif dan menyanggah beberapa keracunan seputar kitab tersebut. Dari kitab yang ditakikkan telah dicetak 15 juta yang besarnya masing-masing sekitar sepertiga kitab aslinya. Hanya saja belum selesai. Beliau telah terlebih dahulu menghadap ke hadrat ilahi. Selanjutnya, Muhammad Abu Zahra menuju keistimewaan Musnad Ahmad karena Imam Ahmad menyusun musnadnya dengan urutan fiqh sahabi dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kitab Al-Muwatta disusun oleh Imam Malik atas usulan dari Khalifah Ja'far Al-Mansur dan keinginan yang kuat dari dirinya sendiri untuk menyusun kitab tersebut agar mempermudah umat Islam dalam memahami agama. Kitab Al-Muwatta tidak hanya menghimpun hadis Nabi, tetapi juga memasukkan pendapat para sahabat, yaitu kaul tabi'in, ijma, ahlul Madinah, dan pendapat Imam Malik. Sedangkan Musnad adalah sebuah kitab yang apabila penyusunannya memasukkan semua hadis yang pernah diterima tanpa penyaringan dan menerangkan derajat hadis-hadis tersebut. Pengertian lain dari Musnad ialah kitab yang hadisnya di dalamnya disebutkan berdasarkan nama sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam atau berdasarkan nasyab. Baik, cukup sekian presentasi kami dari kelompok 12. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan unzur makola walatan zurman kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.